Dua orang meninggal dunia saat sebuah truk pengangkut ayam terlibat kecelakaan maut di ruas tol Cipali, Subang, Jawa Barat. Kericuhan mewarnai pertandingan sepak bola Liga Santri yang digelar di Stadion Merdeka, Jombang, Jawa Timur. Sebanyak 7 rumah warga di Dusun Gondang Sari, Magelang, Jawa Tengah rusak diterjang angin puting beliung. Diduga mengganti tabung saat kompor menyala, sebuah rumah kontrakan di Kota Bogor porak-poranda setelah tabung gas ukuran 3 kg meledak. Halo, selamat pagi pemirsa. Anda menyaksikan Fokus Pagi bersama saya, Wanda Dwi Utari, edisi hari Senin 7 Juli 2022. Langsung saja kita awali Fokus Pagi dari informasi yang pertama. Pemirsa, kecelakaan maut terjadi di ruas tol Cipali, Subang, Jawa Barat. Sebuah truk pengangkut ayam menyeberang ke jalur berlawanan dan menabrak bus jurusan Bekasi Kuningan. Akibatnya 2 orang meninggal dunia. Setelah melakukan proses evakuasi selama 1 jam, sopir bus yang terjepit dalam badan bus akhirnya dapat dikeluarkan dan langsung dibawa ke rumah sakit. Selain sopir bus, sopir truk pengangkut ayam yang meninggal juga dievakuasi. Kecelakaan bermula saat truk pengangkut ayam melaju dari arah Palimanan mengarah ke Cikampek. Saat tiba di TKP kilometer 93 wilayah Kalijati, Subang, Jawa Barat, diduga truk oleng dan menyeberang ke arah berlawanan hingga menabrak sebuah bus. Kecelakaan pun tak terhindarkan. Dalam insiden ini, sopir bus dan sopir truk meninggal dunia. Kaget terus melihat orang teriak-teriak, yang lain juga pada jatuh. Alhamdulillah saya sih begini menggal ringan lah. Tadi busnya penuh nggak Pak? Enggak sih, paling sekitar 15-20 orang lah. Jurusan dari mana ke mana Pak? Dari Bekasi ke Kuningan. Bapak mau ke Kuningan juga? Iya, saya mau ke Cilimus rencananya. Setelah mengevakuasi korban, petugas kepolisian mengevakuasi bangkai kendaraan dan ribuan ayam yang berhamburan di jalur tol. Zainal Arifin melaporkan dari Subang, Jawa Barat. Panik didatangi polisi saat pesta minuman keras. Seorang pemuda nekat menabrak 2 motor polisi menggunakan mobilnya. Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman 4 tahun penjara. Inilah mobil yang dikemudikan AS, pemuda berusia 19 tahun yang diamankan petugas Polresta Bandar Lampung usai menabrak 2 motor anggota polisi pada Sabtu malam. Kejadian itu berawal saat AS berusaha kabur karena terpergok sedang pesta minuman keras di sekitar Stadion Pahoman, Bandar Lampung. Akibat kejadian itu, 2 motor polisi rusak. Pelaku yang diduga sedang mabuk berdalih panik karena takut diperiksa polisi yang mendatanginya. Pelaku patut diduga sengaja menabrak petugas yang sedang berhenti menggunakan kendaraan bermotor, menabrak dengan mobil merek Alia. Setelah dihentikan, diperingatkan, tapi tetap ditabrak dan melarikan diri. Pelaku pun menjalani pemeriksaan di Polresta Bandar Lampung. Selain itu, polisi juga menyita mobil dan 2 botol minuman keras dari penangkapan itu. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, AS terancam hukuman 4 tahun penjara. Aris Susanto melaporkan dari Bandar Lampung, Lampung. Pemirsa, seorang pemuda di Jakarta Pusat babak belur jadi sasaran amukan massa setelah tertangkap warga. Ia dibekuk karena diduga melakukan aksi penjamretan di kawasan Lapangan Banteng.
sejumlah warga membawa seorang pemuda yang diduga melakukan aksi penjamretan di kawasan lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Pemuda itu babak belur setelah jadi sasaran amukan massa yang meringkusnya. Sebelumnya, terduga pelaku yang mengendarai sepeda motor merampas barang milik seorang pejalan kaki. Teriakan korban mengundang warga yang langsung mengejarnya. Tadi kan ada bilang orang copet-copet saya kejar sini kan. Dari arah mana copet tadi, Pak? Dari sono. Dari lapangan Banteng? Iya, lapangan Banteng. Nah, lari lawan arah. Saya kan lihat, bener nggak nih copetnya? Bener kata orang kan. Ya udah saya kejar, saya pegang. Ada yang nyabut kunci, saya nggak tahu siapa yang nyabut kunci. Udah itu doang saya tahuin. Guna mengantisipasi aksi main hakim berlebih, terduga pelaku kemudian langsung diamankan ke Mapolsek Sawah Besar, Jakarta Pusat. Don Vito Samarta melaporkan dari Jakarta. Akibat mengganti gas saat kompor menyala, sebuah rumah kontrakan di Kota Bogor Minggu malam porak-poranda setelah tabung gas ukuran 3 kg meledak. Akibatnya 5 ruang kamar dan 3 unit motor hancur, 2 warga juga terluka. Sini, kain. Itu basah, Pak. Video amatir warga merekam sesaat setelah kejadian ledakan tabung gas di sebuah rumah kontrakan di Jalan Raya Semplak Pilar, Kota Bogor, Minggu malam. Warga dan tim SAR berupaya memadamkan kobaran api tabung gas. Akibat ledakan, seluruh isi rumah porak-poranda. 3 unit motor juga rusak terkena percikan api. Bahkan 2 orang penghuni rumah dilarikan ke rumah sakit lantaran mengalami luka bakar. Kejadian berawal saat kedua korban sedang memasak bubur dagangan di dapur sambil mengganti salah satu tabung gas yang kosong. Nahas, semburan gas langsung menyambar api kompor hingga meledak seketika. Dari pemeriksaan tim SAR, pemicu ledakan diduga akibat kebocoran selang tabung gas 3 kg. Luka 2 orang, sekarang dirawat di RSUD. Itu lukanya di bagian apa itu, Pak? Kaki, sebagian badan. Itu yang luka itu pegawai apa? Pemilik sama yang masang gas itu. Beruntung ledakan tabung gas tak disusul kebakaran hebat usai warga berhasil memadamkan motor yang terbakar. Hingga kini kedua korban masih menjalani perawatan intensif di RSUD Kota Bogor. Iwan Kurniawan melaporkan dari Bogor, Jawa Barat. Pemirsa, kericuhan antar pendukung terjadi saat gelaran sepak bola Pekan Olahraga Provinsi di Lumajang, Jawa Timur. Puluhan supporter yang diduga menjadi provokator diamankan polisi. Ya, sebelum kericuhan, sejumlah supporter memaksa masuk Stadion Semeru saat laga final tim Kabupaten Jember melawan tim Kabupaten Pasuruan. Mereka merangsak masuk stadion karena kecewa tak ada layar yang disediakan di luar stadion untuk menonton tim pujaannya bermain. Tawuran kemudian terjadi di luar stadion setelah pertandingan selesai. Sejumlah polisi yang berada di luar lapangan langsung mengamankan beberapa supporter agar kericuhan tidak meluas. Diduga kericuhan ini juga terjadi akibat salah satu pihak supporter tidak terima atas kekalahan tim yang didukung. Pertandingan sepak bola Liga Santri di Stadion Merdeka Jombang, Jawa Timur diwarnai kericuhan. Akibatnya 1 orang dilarikan ke rumah sakit akibat terluka. Kericuhan itu terjadi pada akhir babak kedua pertandingan Liga Santri Piala Kasat 2022 di Stadion Merdeka Jombang, Jawa Timur pada Minggu pagi. Saat itu sedang berlaga tim sepak bola dari Tambak Beras melawan tim sepak bola dari Petarongan. Sejumlah supporter yang protes masuk ke lapangan dan mengejar wasit yang tengah memimpin laga. Sementara sejumlah ofisial pertandingan lari menyelamatkan diri untuk menghindari amukan para supporter. Keributan berlanjut karena sejumlah supporter pendukung tim lainnya terpancing, sehingga terjadi keributan antara supporter. Akibat kericuhan itu, 1 orang terluka di kepala karena terkena lemparan benda keras. Korban kemudian dilarikan ke rumah sakit. Untuk menghindari situasi memburuk, panitia pertandingan kemudian menghentikan laga. Cuma mungkin ada semacam supporter fanatik yang terlalu mengharapkan bisa menyamakan kedudukan, tapi karena ada pelanggaran mungkin di tengah lapangan, kemudian tidak direspon dengan cepat mungkin oleh wasit, mungkin seperti itu. Jadi agak risiko. Agar
Agar tidak terjadi kericuan susulan, seluruh supporter diminta untuk meninggalkan stadion dan kembali ke pondok pesantren masing-masing agar situasi kembali kondusif. Dwi Mujiarso melaporkan dari Jombang, Jawa Timur. Di informasi lainnya, pemirsa, konser musik yang menampilkan sejumlah grup band indie yang digelar di Gor Pajajaran Kota Bogor diwarnai kericuhan. Sejumlah penonton melempari panggung karena kesal akibat salah satu band pengisi tak kunjung tampil. Kericuhan konser yang digelar di lapangan softball Gor Pajajaran Kota Bogor terjadi saat penonton mulai emosi ketika panitia menghentikan penampilan band The Sigit akibat hujan deras. Mereka melempari panggung dengan tanah dan botol mineral hingga memenuhi atas panggung. Aparat kepolisian yang mengamankan jalannya konser sempat kewalahan untuk menenangkan penonton. Setelah sempat terhenti setengah jam, panitia menghadirkan grup duo asal Bandung untuk menuruti keinginan penonton. Namun sayang, insiden susulan terjadi setelah belasan penonton menjebol pagar pembatas dan merangsak naik atas panggung. Kericuhan juga menyebabkan kerusakan cukup parah pada rumput lapangan luar Gor Pajajaran. Ya, sejumlah laporan menarik akan hadir pemirsa usai kumandang azan subuh untuk wilayah ibu kota DKI Jakarta dan sekitarnya. Ya, selamat menjalankan ibadah sholat subuh untuk warga DKI Jakarta dan sekitarnya. Kita lanjutkan informasi di Fokus Pagi. Pemirsa, tengah asyik menikmati air terjun di Tirtosari di Desa Ngancar, Kabupaten Magetan, 3 orang wisatawan justru tertimpa batu yang jatuh bersama air terjun. Salah seorang diantaranya meninggal dunia dan 2 lainnya menderita luka berat. Salah satu korban yang tertimpa batu di air terjun Tirtosari di Desa Ngancar, Kecamatan Pelausan, Kabupaten Magetan, Jawa Timur, Minggu siang adalah Binarti Fauziah. Ia dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saidiman Magetan. Wisatawan ini menderita luka berat pada bagian tubuhnya setelah tertimpa batu saat mandi di air terjun Tirtosari di Desa Ngancar. Seorang wisatawan lain bernama Wayan Krisna asal Probolinggo juga menderita luka berat dan dirawat di RSUD Dr. Saidiman Magetan. Berbeda dengan 2 wisatawan lainnya, peristiwa naas dialami wisatawan bernama Anggita asal Subang, Jawa Barat. Ia tewas dalam perjalanan menuju RSUD Saidiman Magetan akibat luka serius di bagian kepala. Ini tadi ada batu yang longsor dari atas, terus jatuh ke bawah, setelah itu mental mengenai dari 3 wisatawan itu. Info terakhir, dari sini belum meninggal, setelah perjalanan sampai rumah sakit sekitar jam 1 ada yang meninggal 1. Insiden itu bermula ketika 6 wisatawan dari sebuah perusahaan berwisata di air terjun Tirtosari. Saat asik menikmati indahnya air terjun, tidak diduga sebuah batu jatuh dan menimpa ketiganya. Agar peristiwa tersebut tidak terulang lagi, pengelola air terjun Tirtosari memutuskan untuk menutup lokasi air terjun untuk sementara. Dirgo Suyono melaporkan dari Magetan, Jawa Timur. Pemirsa, jasad bocah yang tenggelam dan hanyut di aliran Sungai Sambong, Batang, Jawa Tengah akhirnya berhasil ditemukan. Tangis keluarga korban pecah saat jenazah korban tiba di rumah duka. Suasana haru menyelimuti rumah bocah korban tenggelam di Kelurahan Proyonggan Tengah, Batang. Tangis keluarga pecah saat jenazah korban tiba di rumah orang tuanya. Korban ditemukan petugas gabungan SAR tersangkut material bambu di bawah jembatan Sambong, atau sekitar 1 km dari lokasi kejadian. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia tanpa busana. Sebelumnya korban yang berusia 11 tahun bersama 5 orang temannya berenang di aliran Sungai Sambong yang tak jauh dari rumahnya pada Sabtu siang. Saat berenang ke tengah, tiba-tiba korban hanyut terseret aliran sungai. Petugas gabungan dari unsur relawan dan TNI Polri melakukan pencarian dengan metode selam dan penyisiran hingga ke muara. Karena cukup dalam, hampir 2 meter kedalaman air, kemudian arusnya juga deras, ya mudah-mudahan saja upaya usaha kita
yang sudah melibatkan beberapa personil dan kelengkapan, baik itu kapal dari Basarnas, Polair maupun dari warga masyarakat. Mudah-mudahan kita minta doa restunya, mudah-mudahan korban bisa segera diselamatkan. Setelah divisum, jenazah korban selanjutnya diserahkan pada pihak keluarga untuk dimakamkan. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Batang, Jawa Tengah. Gelombang tinggi di pantai Padang, Sumatera Barat sebabkan air laut meluber ke badan jalan. Warga yang biasanya menggunakan jalan untuk berolahraga akhirnya tak bisa melakukan aktivitasnya. Gelombang tinggi terjadi di sepanjang pantai Padang di Jalan Samudra depan Kecamatan Padang Barat, Sumatera Barat Minggu pagi. Gelombang tinggi akhirnya menggenangi jalan, tidak saja air, jalan juga digenangi lumpur dan sampah terbawa air laut. Bahkan trotoar yang bisa dipergunakan warga untuk berolahraga pagi dan jalan santai juga tergenang air. Gelombang tinggi di Kecamatan Padang Barat mulai terjadi pukul 6:30 pagi hingga Minggu sore. Sejumlah petugas terus menyeka air agar tidak mengganggu lalu lintas. Pemirsa, sebanyak 7 rumah warga di Dusun Gondang Sari, Magelang, Jawa Tengah rusak akibat diterjang angin puting beliung. Tak hanya menghancurkan rumah, terjangan angin juga membuat jaringan listrik terputus. Beginilah terjangan angin puting beliung yang memporak-porandakan rumah warga di Dusun Gondang Sari, Magelang, Jawa Tengah pada Minggu sore. Astagfirullah, ya Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya Allah, ya Allah, Allahu Akbar, ya Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah. Warga panik dan ketakutan ketika melihat pusaran angin mendekat. Angin puting beliung ini terjadi selama 10 menit hingga menyebabkan 7 rumah warga mengalami rusak berat dan ringan. Rusaknya ringan, langsung bisa dibenahi dan anak-anak muda, warga masyarakat bersama warga sekitar untuk gotong royong. Ada 3 rumah yang sudah langsung dibenahi, kemudian yang 4 rumah masih belum bisa dibenahi karena ada bahan yang perlu ganti. Selain itu, terjangan angin juga membuat jaringan listrik terputus. Warga yang rumahnya menjadi korban angin puting beliung juga belum bisa langsung memperbaiki karena minimnya penerangan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian rumah rusak ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Wahyu Diono melaporkan dari Magelang, Jawa Tengah. Pemirsa, Gunung Api Ile Lewotolok di Kabupaten Lembatan, Nusa Tenggara Timur kembali erupsi. Bahkan Minggu sore, gunung api tersebut mengalami 2 kali erupsi. Gunung Api Ile Lewotolok di Kabupaten Lembatan, Nusa Tenggara Timur mengalami erupsi sebanyak 2 kali. Erupsi pertama terjadi pukul 4:05 Minggu sore waktu Indonesia Tengah. Erupsi tersebut disertai gempa kecil selama 68 detik dan disertai kolom abu setinggi 800 meter dari puncak gunung. Erupsi kedua terjadi pukul 4:08 Minggu sore. Erupsi kedua juga disertai gempa kecil selama 30 detik. Dampak dari erupsi terdengar suara gemuruh yang cukup kuat, disertai abu vulkanik berwarna kelabu hingga hitam tebal mengarah ke arah barat laut. Bagi wisatawan ataupun warga yang bermukim di sekitar Gunung Api Ile Lewotolok agar tidak melakukan aktivitas di dalam radius 3 km dari puncak Gunung Api Ile Lewotolok. Di informasi lainnya, pemirsa, gudang cat komplek pergudangan di Lingkar Timur, Sidoarjo terbakar Minggu malam. Akibatnya 2 orang karyawan gudang mengalami luka bakar. Seperti inilah kepanikan yang terjadi saat kobaran api menghanguskan gudang cat di kawasan pergudangan Safe and Lock di Sidoarjo, Jawa Timur. Kencangnya hembusan angin membuat api semakin membesar dan menjalar ke gudang yang ada di sekitarnya. 9 unit mobil pemadam kebakaran milik Kabupaten Sidoarjo diterjunkan ke lokasi. Petugas pemadam sempat kesulitan memadamkan api lantaran adanya ledakan yang ditimbulkan dari drum berisikan tiner. Akibat kebakaran, 2 orang karyawan mengalami luka bakar serius. Diduga api berasal dari korsleting listrik. Yang di depan itu ada 2, di sini juga 2. Ada spes kantor yang di sebelah timur.
sejauh ini sudah ada korbannya berapa, Pak? Sementara informasi 2 orang sudah dibawa ke rumah sakit evakuasi tadi. Cuman luka bakar, ya 95% luka bakar karena ada amonia sama timer. Informasinya ada yang meninggal tuh, Pak? Sementara belum dapat kami informasi, belum dapat terima informasinya apakah ada yang meninggal tidak. Dengan menggunakan campuran kimia khusus, setelah 3 jam akhirnya petugas berhasil memadamkan api. 2 orang karyawan gudang yang mengalami luka bakar serius kini masih dalam perawatan di RSUD Sidoarjo. Eko Yudo melaporkan dari Sidoarjo, Jawa Timur. Pemirsa, sebuah rumah berlantai 2 di Polewali Mandar, Sulawesi Barat ludes di Amuk Si Jago Merah, diduga penyebab kebakaran akibat korsleting listrik. Asap hitam pekat membumbung dari sebuah rumah warga di Jalan Kesadaran Wonomulo, Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Api berkobar tak terkendali dan dalam sekejap menghanguskan rumah berlantai 2 yang juga digunakan untuk usaha konveksi. Kebakaran ini sempat membuat warga panik. Sebagian warga berusaha menyelamatkan barang-barang berharga karena khawatir api menjalar ke rumah mereka. Api diduga berasal dari lantai 1 rumah dengan cepat membakar seluruh isi dan material bangunan yang sebagian terbuat dari kayu. Sulitnya sumber air membuat warga sekitar tidak bisa berbuat banyak untuk memadamkan api. Api baru bisa dikuasai setelah 2 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Dugaan sementara kebakaran dipicu korsleting listrik dari peralatan menjahit. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran tersebut. Edi Junaidi melaporkan dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Di informasi lainnya, pemirsa, seekor ular kobra Jawa dengan panjang 1 meter masuk ke kantin kantor Bapeda, Pemkab Cianjur. Upaya petugas untuk menangkap ular cukup kesulitan karena ular terus menghindar. Setelah ditangkap, ular dibawa ke kantor pemadam kebakaran. Semula ular kobra dengan panjang 1 meter ini ditangkap sendiri oleh pemilik kantin di kantor dinas Bapeda, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat Minggu siang. Namun upaya itu gagal karena ular kobra Jawa tersebut terus menghindar dan bersembunyi di dapur kantin. Penangkapan ular kemudian dilakukan oleh petugas pemadam kebakaran. Tak butuh waktu lama, ular berhasil ditangkap meski sebelumnya terus menghindar dari penangkapan petugas. Ular perkirakan panjangnya kurang lebih 1 meter, dengan diameter kurang lebih sebelah tangan ya, anak lah. Oleh petugas, ular kemudian dibawa ke kantor pemadam kebakaran Kabupaten Cianjur. Dalam 1 minggu terakhir, petugas telah menangkap 10 ekor ular dari permukiman warga. Banyaknya ular yang berkeliaran di permukiman warga karena kemungkinan habitat telah rusak. Rendra Gozali melaporkan dari Cianjur, Jawa Barat. Ya pemirsa, libur akhir pekan bersamaan dengan libur sekolah, sejumlah tempat wisata diserbu ribuan pengunjung. Salah satunya objek wisata di kawasan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Ribuan kendaraan ini terjebak macet saat menuju kawasan wisata Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Minggu pagi. Kemacetan tidak terhindarkan baik jalan utama maupun jalan alternatif menuju Lembang. Di ruas jalan utama Gudang Kahuripan, kemacetan bahkan mengular hingga 3 km. Kemacetan ini terjadi akibat giliran keluar masuk tempat objek wisata. Salah satunya objek wisata The Great Asia Afrika. Di tempat ini pengunjung sudah antre sejak pukul 7.30 pagi. Liburan ya, jadi rame. Tadi di bawah juga seru, rame banget. Mau foto-foto lumayan. Kadang untuk spot-spot yang itu kita antri dulu. Saat libur sekolah akhir pekan ini, jumlah pengunjung bisa mencapai lebih dari 5.000 wisatawan. Sayangnya, kerumunan tidak bisa dihindarkan karena banyaknya jumlah pengunjung. Selain itu, sejumlah wisatawan juga tidak menggunakan masker, meski sudah diimbau oleh pengelola. Muhammad Abbas melaporkan dari Bandung Barat, Jawa Barat. Usai jeda kami akan segera kembali pemirsa dengan informasi polisi gagal menangkap seorang anak kiai yang menjadi DPO kasus pencabulan saat lari dan bersembunyi di dalam pesantren. Informasi selengkapnya sesaat lagi.
Terima kasih Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya Wanda Dwi Utari. Kita lanjutkan informasi di pagi hari ini. Pemirsa, seorang penjual bubur diduga menjadi korban penganiayaan 2 remaja di Tambun Utara, Bekasi, Jawa Barat. Leher korban terluka akibat sabetan senjata tajam. Setelah mendapatkan perawatan akibat luka yang dialami, ER, seorang penjual bubur, memilih untuk beristirahat di rumahnya di Kampung Balong, Kecamatan Tambelang, Bekasi, Jawa Barat. Sementara itu, Jalan Raya Pulau Putar, Kabupaten Bekasi yang rusak dan tidak ada lampu penerang menjadi saksi bisu dalam kasus dugaan penganiayaan yang menimpanya. Kasus penganiayaan terjadi saat ER mengendarai motor sambil membawa bubur untuk dijual menuju ke kota Bekasi. Tiba-tiba dari arah berlawanan muncul motor yang dikendarai 2 remaja. Mereka mengeluarkan celurit dan langsung mengarahkannya ke leher korban hingga melukai ER. Pelaku pun langsung kabur usai kejadian. Dalam keadaan terluka, ER mendatangi klinik terdekat untuk mendapatkan pengobatan. Tolonglah diadakan pos penjagaan untuk ketertiban lingkungan kita yang ada di Tambun Utara. Yang rawan terjadi pembegalan. Karena bukan untuk saat sekarang ini, sering terjadi di wilayah desa Srimahe. Untuk mengurangi kejahatan, warga berharap adanya lampu penerangan jalan dan petugas patroli polisi. Muhabar melaporkan dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Pemirsa, seorang pria yang diduga melakukan penembakan terhadap seorang pendeta di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara berhasil diringkus. Ia nekat menembak korban lantaran dendam karena niat menguasai pengelolaan keamanan di perumahan tempat korban tinggal tidak direspon. Zulkarnain alias Zul Balok dibawa ke kantor polisi setelah diringkus aparat di sebuah bengkel di Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Lelaki berusia 47 tahun itu diduga pelaku penembakan terhadap seorang pendeta salah satu gereja di Deli Serdang. Dalam pemeriksaan polisi, tersangka Zul mengaku telah merencanakan aksinya dengan menyiapkan sepucuk senapan angin bersama sejumlah peluru. Ia nekat menembak korban lantaran dendam karena niat untuk menguasai pengelolaan keamanan di perumahan tempat korban tinggal tidak mendapat respon. Kejadian ini didasari oleh rasa dendam dari pelaku terhadap korban, ya, yang mana diawali terkait dengan pengelolaan keamanan lingkungan perumahan. Akibat perbuatannya itu, ia terancam hukuman penjara selama 20 tahun. Peristiwa penembakan itu terjadi di rumah korban di Desa Jahuran, Kecamatan Galang pada Senin malam 27 Juni 2022 lalu. Tersangka menembak korban saat sedang duduk di teras rumah. Akibatnya sang pendeta mengalami luka di bagian dada kanan dan lengan kiri. Korban saat ini dalam proses pemulihan. Muhammad Hamdani melaporkan dari Deli Serdang, Sumatera Utara. Kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur kembali terjadi. Kali ini seorang pria di Bolaang, Mongondo Timur, Sulawesi Utara tega mencabuli anak tirinya saat sang istri tengah pergi ke kebun. Dia menggunakan kursi roda, pria 34 tahun warga desa Bukaka, Bolaang, Mongondo Timur ini hanya bisa pasrah usai perbuatan bejatnya terungkap oleh kepolisian. Ia ditangkap polisi lantaran telah mencabuli anak tirinya yang masih berusia 12 tahun saat kondisi rumah sedang sepi dan ibu kandung korban tengah pergi berkebun. Polisi terpaksa menghadiahi timah panas ke kakinya karena tersangka berupaya melarikan diri saat ditangkap. Yang dilakukan cukup lama berlangsung, itu mulai bulan Agustus 2020 sampai dengan bulan April tahun 2020. Kepolisian Resort Jombang bersama Polda Jawa Timur kembali gagal menangkap MSA, anak seorang kiai yang menjadi DPO kasus pencabulan santri. MSA gagal ditangkap usai kabur dari pengejaran dan masuk ke dalam pesantren. Upaya penangkapan paksa terhadap DPO kasus pencabulan terhadap santrinya sendiri dilakukan polisi sejak Minggu sore hingga Senin dini hari. Tangkap paksa dilakukan setelah MSA dianggap tidak kooperatif saat akan dilakukan pemeriksaan. Polisi sempat mengerahkan ratusan pasukan. Namun sayang, saat hendak masuk ke dalam area pesantren tempat MSA bersembunyi, sejumlah penyidik tidak diperkenankan masuk.
Kita berupaya melaksanakan penangkapan terhadap tersangka MSH. Namun ada kendala di lapangan dan kita tadi melaksanakan kegiatan siaga. Kita melaksanakan mengadakan tindakan namun situasi tidak memungkinkan untuk melakukan. Sebelumnya dikabarkan tersangka MSA sempat kabur saat hendak ditangkap. Meski sudah mengerahkan pasukan, namun situasi tidak memungkinkan karena pintu masuk pesantren dijaga ratusan santri. Polisi akan tetap melakukan penjemputan paksa saat situasi dianggap cukup memungkinkan. Dwi Mujiarso melaporkan dari Jombang, Jawa Timur. Mengatasnamakan pengobatan alternatif yang bisa menyembuhkan ragam penyakit, para oknum dukun cabul semakin bebas berpraktik dan mengelabui korban-korbannya. Agar tak jadi korban, kenali trik-trik dukun cabul sebelum Anda terkena rayuan maut dan menjadi korban pelecehan seksual. Pria di Pasuruan ini babak belur dihajar warga karena ia tega menyetubuhi perempuan penyandang tunanetra yang berobat alternatif kepadanya. Modus pelaku untuk mengobati dan memberikan santunan rupanya hanya akal-akalan belaka. Video rekaman saat pencabulan pun jadi barang bukti tak terelakkan dan diserahkan ke kepolisian. Di Bogor, mengklaim bisa mengatasi kesurupan. Laki-laki berusia 32 tahun ini akhirnya mengelabui korban-korbannya. Kejahatan perdukunan cabul ini terbongkar saat seorang perempuan melaporkannya ke kepolisian karena bukannya disembuhkan, tapi justru disetubuhi. Diduga ada banyak korban lain, sebab sudah lama perdukunan ini berlangsung. Mengakunya sebagai tabib itu sudah 15 tahun. Tapi untuk korbannya baru 3 yang dari hasil pendalaman penyidikan kami. Di bawah umur atau gimana? Dewasa. Dewasa semuanya. Tak hanya perempuan, anak-anak juga jadi sasaran empuk si oknum dukun cabul. Seperti di Soreang, Kabupaten Bandung, seorang laki-laki dibekuk karena mencabuli 2 pasien anak perempuan. Dengan modus bisa menyembuhkan pelet, tersangka justru memijat area sensitif korban berulang kali. Terkuaknya sejumlah kasus praktik dukun abal-abal yang berujung kekerasan seksual kepada perempuan dan anak-anak ini tak lantas bikin masyarakat jerah memakai jasanya. Sebab bukan hanya persoalan lemahnya ekonomi, praktik perdukunan sulit ditinggalkan lantaran kuatnya ikatan masyarakat terkait hal gaib. Tradisi dari masyarakat yang masih tinggi atau cukup tinggi dengan hal-hal yang mistis tersebut ya, karena merasa dukun sebagai salah satu media yang bisa berkomunikasi, yang bisa berinteraksi, yang bisa menjembatani manusia dengan kekuatan gaib yang ada di sana. Karena itulah, Komnas Perempuan meminta praktik dukun diwaspadai dan diawasi ketat oleh masyarakat dan pemerintah. Meningkatkan kualitas layanan kesehatan itu akan meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk mengakses layanan kesehatan yang memang dikelola oleh negara. Dan ini bisa jadi berkontribusi nanti untuk mencegah terjadinya tindakan kekerasan seksual dalam praktik-praktik pengobatan alternatif yang sebetulnya mengatasnamakan pengobatan itu untuk mencari peluang melakukan tindakan kekerasan seksual pada kliennya. Kami berharap ada pengawasan yang lebih ketat terhadap orang-orang yang menyatakan bahwa mereka menyediakan jasa ini dan melakukan penindakan hukum yang sangat tegas untuk orang-orang yang melakukan penyimpangan, bahkan melakukan tindak kekerasan seksual dengan alasan pengobatan. Praktik pengobatan alternatif memang tak bisa dilarang. Namun kenali dan hindari ritual aneh dan trik yang kerap dipakai si dukun cabul. Curigalah saat dukun membuka pakaian dan celana pasien, memijat area sensitif pasien, atau mencuci alat kelamin. Usahakan tidak sendiri atau bersama perempuan lain saat berada di dukun. Tim Liputan melaporkan. Di informasi lainnya, pemirsa, polisi meringkus pria yang diduga telah melakukan pencurian uang. Maksud kami pencurian uang dengan modus mengganjal tusuk gigi di mesin ATM. Sebelumnya ternyata tersangka juga pernah melakukan aksi serupa di kota lain.
Rekaman CCTV milik SPBU Tanjung Morawa Deli Serdang memperlihatkan tatkala korban mengalami kendala saat akan mengambil uang di anjungan tunai mandiri. Kartu ATM-nya tersangkut akibat diganjal tusuk gigi yang terlebih dahulu dimasukkan tersangka. Lalu tersangka berpura-pura menolong dengan meminta kartu ATM serta nomor PIN-nya. Tetapi saat korbannya lengah, ia malah menukar kartu ATM korban dengan kartu miliknya. Dari aksinya, tersangka berhasil menggasak uang korban sebesar Rp500.000. Setelah diselidiki, polisi meringkus pria 39 tahun itu di kediamannya di Jalan Amplas, Medan, Sumatera Utara. Dari tangannya disita 9 kartu ATM serta sejumlah alat yang digunakan saat mencuri di ATM. PIN-nya ini macet, PIN-nya ini selalu salah. Kemudian tersangka Hendrik Hutasoit mencoba membantu korban untuk membantu mengambil uang di ATM tersebut. Kemudian pada kesempatan itu tersangka menukar ATM korban dengan menggunakan ATM-nya. Dari pemeriksaan penyidik, ternyata tersangka merupakan spesialis pencurian di ATM itu juga pernah beraksi di tempat lain, antara lain di kota Banda Aceh. Untuk mengungkap hal itu, polisi mengusut aksi kejahatan yang berkaitan dengan tersangka. Muhammad Hamdani melaporkan dari Deli Serdang, Sumatera Utara. Rumah seorang janda di Pangandaran, Jawa Barat disatroni maling saat ia tengah tertidur pulas. Tak hanya itu, uang senilai Rp2 juta juga dibawa kabur pelaku. Wanita ini menangis histeris saat mengetahui rumahnya di Desa Jangraja, Pangandaran disatroni maling. Ia baru menyadari menjadi korban pencurian saat terbangun hendak sholat subuh. Pintu rumahnya sudah dalam keadaan terbuka dan 2 sepeda motor yang diparkir di dalam rumah raib. Tak hanya itu, uang tunai sejumlah Rp2 juta serta ponsel yang ada di meja juga turut dibawa kabur pelaku. Dari hasil olah TKP polisi, diduga pelaku masuk ke dalam rumah melalui jendela bagian belakang. Usai jeda kami akan segera kembali pemirsa dengan informasi harga sejumlah komoditas pangan di sejumlah daerah terus mengalami kenaikan jelang datangnya Lebaran Idul Adha. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Terima kasih Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya Wanda Dwi Utari. Kita lanjutkan informasi di pagi hari ini pemirsa. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengimbau masyarakat untuk waspada dengan kenaikan kasus baru COVID-19. Sementara itu Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran Jakarta Pusat jumlah pasiennya kembali naik termasuk mendeteksi adanya virus COVID-19 Omikron varian baru BA4 dan BA5 sebanyak 7 pasien. Ya, hingga Sabtu akhir pekan kemarin sebanyak 168 pasien yang diduga terpapar COVID-19 dirawat di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Kemayoran Jakarta Pusat. Tercatat 40 pasien masuk untuk menjalani perawatan, sementara 24 pasien telah dinyatakan sembuh. Mereka yang masuk dirawat umumnya usai melakukan perjalanan domestik, serta para pekerja migran KIR yang baru pulang ke Indonesia. Seluruh pasien kini dirawat di Tower 6 Wisma Atlet, sementara Tower 5 disiagakan mengingat kasus harian COVID-19 di Jakarta mulai merangkak naik. Tak hanya itu, pihak RSDC juga sudah mendeteksi virus COVID-19 Omikron varian baru BA4 dan BA5 sebanyak 7 orang dan kini sudah dipulangkan karena telah sembuh. Kesimpulannya adalah ini udah masuk. Ini akan naik, tapi naiknya sampai sekarang belum mengkhawatirkan, sehingga kita tidak perlu panik, tapi harus tetap waspada. Ya, karena kita nggak tahu kan perilakunya mungkin bisa berubah. Kan? Kita jangan panik, kita hadapi kenaikan ini, tetap waspada. Kalau kita lihat di negara-negara lain harusnya itu still manageable. Masyarakat mesti apa? Ya, saya pesan ke masyarakat. Nomor 1, booster secepat-cepatnya. Karena udah terbukti dengan adanya booster, daya tahan kita lebih baik. Tidak akan menghalangi kita kena, enggak. Tapi kalau kena, ya pilek-pilek sedikit, nggak usah ke rumah sakit, sembuh sendiri. Jadi lakukan booster sebanyak-banyaknya. Dan juga saya bilang, yang paling ngurangin itu apa sih? Masker. Seluruh jemaah calon haji Indonesia akhirnya tiba di Tanah Suci setelah kloter terakhir gelombang kedua tiba di Jeddah, Arab Saudi. Mereka adalah 354 jemaah calon haji Indonesia beserta petugas dari embarkasi Solo.
Petugas Haji Indonesia menyambut kedatangan jamaah terakhir gelombang kedua kedatangan Jeddah ini sangat bahagia karena akhirnya seluruh jamaah calon haji Indonesia tiba di Tanah Suci. Tepat pukul 11.50 waktu Arab Saudi, pesawat GA6143 mendarat di Bandara King Abdul Aziz Jeddah. 354 jamaah calon haji Indonesia beserta petugas dari embarkasi Solo keluar dari Gate E Terminal Haji. Alhamdulillah. Perasaannya syukurlah kehadirat Allah lah, bisa sampai akhir, kawan-kawan juga tetap sehat, jamaahnya saya harap yang terakhir ini malah sehat-sehat. Jamaah sapu jagat yang berasal dari Tegal, Pekalongan, Purbalingga, dan Sleman ini tiba bersamaan dengan jamaah haji dari negara lain. Hal ini cukup membuat penyambutan membutuhkan strategi khusus agar jemaah Indonesia tidak masuk ke kelompok jamaah dari negara lain. Ini manfaatnya besar sekali. Petugas-petugas Indonesia yang pakai tanda-tanda Indonesia, petugas Indonesia. Iya, jadi nggak nyasar ya Pak ya? Nggak nyasar, betul. Alhamdulillah jadi tahu ya mana yang ini. Bantu sekali ini harus kemana, kumpulnya di mana. Selanjutnya seluruh jamaah calon haji dengan tertib mulai diberangkatkan ke Mekah. Puji Abdul Subekti melaporkan dari Terminal Haji Bandara King Abdul Aziz, Jeddah. Ya, sebanyak 46 WNI dipulangkan kembali ke tanah air oleh pihak keimigrasian Arab Saudi sesaat setelah tiba di Jeddah. Mereka tidak lolos proses imigrasi karena diketahui visa yang dibawa tidak ditemukan dalam sistem imigrasi Arab Saudi. Mereka mencari visa ke negara tetangga. Negara tetangga disebutkan Malaysia dan Singapura. Ya. Tapi berangkatnya dari Indonesia. Nah, ini kan juga rada aneh lah, rada aneh. Ya, ada banyak keanehan di situ. Namanya usaha ya, namanya usaha dilakukan berbagai cara, tetapi tetap saja saya menghimbau ke travel agent ya agar tetap melaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Di informasi lainnya, pemirsa, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif memotong rambut gimbal saat berkunjung ke desa wisata di dataran tinggi Dieng, Wonosobo, Jawa Tengah. Sandiaga Uno didapuk menjadi salah satu tukang potong rambut anak-anak berambut gimbal saat digelar tradisi potong rambut gimbal. Tradisi potong rambut gimbal digelar di Desa Wisata Sembungan, Wonosobo di kawasan dataran tinggi Dieng, Minggu siang. Menparekraf yang tengah berkunjung ke Desa Sembungan mendapatkan kesempatan mencukur salah satu anak yang berambut gimbal. Peristiwa ini mendapat sambutan dari warga desa yang hadir. Dari 3 peserta potong rambut gimbal ini, mereka mempunyai sejumlah permintaan sebelum rambutnya dipotong, mulai dari meminta sepeda ontel, kambing, hingga sepeda motor. Kita berkomitmen sudah kita masukkan menjadi program unggulan kita. Demokratisasi dari pariwisata ini adalah memberikan dampak pariwisata berkeadilan. Karena kalau desa wisata ini yang merasakan seluruh masyarakat langsung. Desa Sembungan di dataran tinggi Dieng ini merupakan satu dari 50 desa wisata terbaik yang masuk dalam Anugerah Desa Wisata Indonesia ADWI 2022. Selain tradisi, keindahan alam serta pengelolaan wisata di Desa Sembungan menjadi faktor penilaian yang menjadikan desa ini menjadi desa wisata terbaik. Mardianto melaporkan dari Banjarnegara, Jawa Tengah. Pemirsa, harga kebutuhan pokok menjelang Lebaran Idul Adha terus mengalami kenaikan seperti komoditas cabai di Denpasar, Bali yang tembus Rp90.000 per kilogram. Sementara di pasar tradisional Tanjung Morawa, harga cabai melambung hingga Rp125.000. Di pasar tradisional Tanjung Morawa, Deli Serdang, harga cabai melambung tinggi jelang Hari Raya Idul Adha. Kenaikan tajam terjadi pada harga cabai merah yang dijual Rp125.000 per kilogram. Sementara harga cabai rawit dan cabai hijau mengalami kenaikan hampir 50% dari harga sebelumnya, yakni Rp28.000 sampai Rp36.000 per kilogram. Diduga naiknya harga cabai akibat harga pupuk di tingkat petani tinggi, serta terkendala cuaca sehingga banyak cabai yang gagal panen. Mungkin pupuk pun naik Bang ya, mungkin naik pun dari sana pun sering longsor juga Bang. Di mana? Dari jalan sana, tadi pun sering longsor dari gunung sana. Jadi jalan itu akses itu nggak bisa masuk kemari. Berarti
ada pengaruh cuaca juga ya? Pengaruh juga cuaca. Akibat tingginya harga cabai membuat omset pedagang menurun karena minat pembeli berkurang. Sementara di Pasar Cokro Aminoto Denpasar, Bali, naiknya harga kebutuhan pokok juga mulai terjadi sejak sepekan lalu. Tingginya harga cabai membuat pedagang mengeluhkan omset penjualan mereka yang menurun. Harga cabai di pasar ini tembus Rp90.000 per kilogram. Pedagang berharap pemerintah bisa segera menstabilkan harga cabai agar pemasukan mereka bisa kembali meningkat. Tim Liputan melaporkan. Di informasi lainnya, pemirsa, melihat lahan tidur di daerahnya membuat Bribka Basri, Babin Kamtibmas Polsek Culok, tak lantas berdiam diri. Ia memilih menyulap lahan tidur menjadi kebun cabai. Bribka Basri pun turun langsung untuk membina warga setempat tentang cara berkebun cabai. Dan inilah berani berubah dalam rangka HUT Bayangkara ke-76, Simsalabim lahan tidur menjadi kebun cabai. Alhamdulillah, karena saya suka sama tani, kebetulan saya pun ada sedikit ilmu, khususnya varian cabai, sehingga di saat saya turun ke lapangan, kebetulan saya Babin Kamtibmas Gampung Bambu 1, saya melihat berarti ada lahan, kita bilang lahan tidur, yang terbengkalai, berarti nggak dipakai sama masyarakat. Sehingga saya turun sendiri ke lapangan untuk mengecek lahan tersebut. Apakah lahan tersebut bisa dimanfaatkan? Sehingga saya langsung turun ke lapangan, saya tengok lahan berarti bisa untuk cocok tanam cabai. Nanti saya langsung buat ini, langsung turun ke lapangan, berarti saya buat sendiri dulu sebelum saya coba ke masyarakat. Berarti berhasil, bisa. Jadi sehingga kemarin pada bulan Oktober tahun 2021 saya ajak lagi masyarakat, saya ajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi. Karena saya Babin di sini, saya ajak masyarakat supaya mau ikut menanam cabai. Alhamdulillah masyarakat pun mau tertarik dengan ajakan saya. Dengan modal ini yang hasil yang dapat lagi sekarang orang ini pun hasilnya cabainya pun lagi mahal. Jadi kita ambil modal sini, kita ajak petani lain untuk menanam cabai di tempat lain. Hasilnya alhamdulillah memuaskan dan alhamdulillah juga harga cabai sekarang makin meningkat. Jadi perekonomian kami makin meningkat. Alhamdulillah. Dan di sini kami di samping meningkatnya perekonomian kami juga bisa membantu masyarakat kampung supaya lebih memajukan lagi, tidak hanya mengharapkan dari kepala keluarga, tapi bisa membantu sedikit perekonomian dari keluarga mereka masing-masing. Mengajak saya untuk bertanam cabai dan alhamdulillah sekarang saya sukses dengan petani-petani yang lain, saya mengajak juga untuk bertanam cabai lahan yang tidur kayak gini. Merespon dengan baik dengan cara berkoordinasi dengan pihak perangkat desa dan melihat lahan yang kosong dan masyarakat untuk menggunakan lahan kosong itu untuk melakukan penanam cabai. Dan karena cabai ini juga berpotensi bisa meningkatkan perekonomian masyarakat. Sekitar 1 hektar itu lagi kita buat bedengan, pembuatan bedengan. Selanjutnya nanti kita pembukaan itu sekitar 1 bulan atau 2 bulan lagi. Inilah hasil yang kita dapat dari cabai yang kita bina ini. Ayo petani, kita jadikan lahan tidur menjadi lahan produktif. Kita harus berubah.
Ya, usai jeda kami akan segera kembali pemirsa dengan informasi untuk tetap bersaing di grup A Piala AFF U19. Kemenangan besar wajib diraih Timnas Garuda saat menghadapi Brunei Darussalam malam nanti. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Terima kasih Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi. Pemirsa, dari ajang balap Indonesia Sentul Series of Motorsport 2022, seri kedua berlangsung sengit. Para pembalap senior seperti Ari Aumos masih mendominasi dengan berhasil memuncaki podium tertinggi. Seri kedua ajang balap Indonesia Sentul Series of Motorsport atau ISOM 2022 yang berlangsung di Sentul International Circuit Bogor, Jawa Barat pada Minggu siang berlangsung sengit. Pebalap senior asal tim Nechi Motorsport Ari Aumos masih terlalu tangguh bagi para pesaingnya. Pria yang dijuluki sebagai pebalap pagi siang sore ini tampil sangat percaya diri dengan memuncaki podium di kategori balap Mercedes One Max Race kelas SC6 Avantgarde. Tadi seru banget karena di start saya memang nggak bisa cepat, jadi saya start nomor 1, akhirnya saya di street nomor 3. Tapi di detik-detik lap terakhir saya bisa mengejar yang di nomor 1, nomor 2, akhirnya saya jadi nomor 1. Atmosfer balap yang menantang juga dirasakan oleh pebalap senior lainnya asal Gaspol Racing Team, Tommy Hadi. Berpacu di kategori Indonesia Super Touring Car Race, Tommy Hadi mampu finish pada urutan kedua. Hadirnya para pebalap muda juga semakin menambah seru persaingan di lintasan. Ya, seru. Alhamdulillah sekarang juga banyak pembalap baru yang udah mulai turun, yang muda-muda, dan saya lihat juga cukup fight lah ya untuk di sirkuitnya. Ya alhamdulillah mereka juga ya hanya 1-2 lah yang ada accident ya, yang lainnya sih alhamdulillah finish. Pertarungan di kategori Retro Race pun jadi yang paling ditunggu. Mobil-mobil lawas era 80-an ini dipacu hampir mencapai 200 km per jam. Ketatnya persaingan menyuguhkan keseruan tersendiri baik bagi peserta maupun di mata penonton. Tim Liputan melaporkan. Ya, kita ke informasi sepak bola. Pemirsa, PSIS Semarang berhasil melangkah ke semifinal Piala Presiden 2022 usai mengalahkan Bayangkara FC lewat drama adu penalti. Kiper Ray Redondo menjadi pahlawan kemenangan Mahesa Jenar lewat aksinya di babak tos-tosan. PSIS Semarang memastikan satu tempat di babak semifinal Piala Presiden 2022 usai mengalahkan Bayangkara FC lewat drama adu penalti di Stadion Jatidiri Semarang Minggu sore. Pertandingan berjalan menarik karena kedua tim menampilkan permainan terbuka dan melakukan jual beli serangan sejak awal laga. Terus menciptakan peluang, PSIS berhasil membuka keunggulan jelang paruh pertama berakhir. Menerima umpan dari Carlos Fortes, sepakan Wawan Febrianto meluncur deras ke gawang Bayangkara yang dikawal Awan Seto. Pada awal babak kedua, Mahesa Jenar hampir menambah keunggulannya. Namun sayang, kemelut yang terjadi di depan gawang Bayangkara gagal dikonversi menjadi gol. Terlalu asyik menyerang, PSIS dikejutkan oleh gol balasan dari The Guardians pada menit 57. Yusef Ezazeri sukses memanfaatkan bola liar hasil sepakan Dendi Sulistiawan yang gagal ditangkap dengan sempurna oleh kiper PSIS, Yovandani Pranata. Skor 1-1 membuat laga harus dilanjutkan ke adu penalti. PSIS Semarang akhirnya keluar sebagai pemenang setelah penendang ke-10 Bayangkara FC, Putu Gede, gagal menjalankan tugasnya dengan baik. Di babak semifinal, Mahesa Jenar akan bertemu Arema FC yang mengalahkan Barito Putra juga melalui adu penalti. Pemirsa, Borneo FC menjadi tim terakhir yang lolos ke semifinal Piala Presiden 2022. Kepastian tersebut didapat setelah Pesut Etam mengalahkan PSM Makassar dengan skor tipis 2-1. Borneo FC memastikan satu tempat di babak semifinal Piala Presiden 2022 usai menaklukkan PSM Makassar dengan skor 2-1 di Stadion Segiri Samarinda Minggu malam. Dominasi Borneo sudah terlihat di awal babak pertama.
tuan rumah langsung unggul cepat ketika laga baru berjalan 5 menit. Sepak pojok Jonathan Bustos berhasil ditanduk Agung Prasetyo dan membuat Borneo unggul 1-0. Publik tuan rumah kembali bersorak pada menit ke-17. Mateus Pato menggandakan keunggulan Borneo menjadi 2-0 usai memanfaatkan bola liar di depan gawang PSM. Terus menghasilkan peluang, gol balasan PSM akhirnya hadir di babak kedua. Tendangan bebas Wiljan Pluim berhasil menggetarkan gawang Borneo FC dan mengubah papan skor menjadi 2-1. Tim Juku Eja hampir menyamakan skor pada menit ke-84. Namun sayang, sepakan keras Brian Cesar masih melenceng di sebelah kiri gawang Borneo. Skor 2-1 tak berubah hingga akhir laga. Kemenangan ini membuat Borneo FC akan berhadapan dengan PSS Sleman di babak semifinal Piala Presiden 2022. Ya, Timnas Indonesia akan menjalani laga kedua Piala AFF U19 menghadapi Brunei Darussalam malam nanti. Kemenangan besar wajib diraih Garuda Nusantara demi terus bersaing di Grup A. Timnas Indonesia akan menjalani laga kedua Piala AFF U19 menghadapi Brunei Darussalam di Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi, Senin malam. Laga ini menjadi sangat penting bagi Timnas Garuda demi terus bersaing dan lolos ke babak selanjutnya. Pasalnya, Brunei menjadi salah satu tim terlemah di Grup A dan baru dibantai Myanmar 7 gol tanpa balas. Maka pertandingan ini jadi kesempatan Ronaldo Kuate dan kolega untuk memperbesar selisih gol. Dalam pertemuan terakhir, tim Merah Putih juga selalu unggul kala melawan Brunei. Kemenangan besar selalu diraih Timnas U19 dengan selisih gol besar. Meski begitu, lemahnya penyelesaian akhir menjadi catatan yang harus dibenahi Sinteyong pada laga nanti. Seperti pada laga pembuka kontra Vietnam, Timnas Indonesia tak mampu menghasilkan gol meski bermain di rumah sendiri dan menghasilkan banyak peluang. Ya pemirsa, ayo dukung Timnas Garuda Nusantara menjadi juara. Saksikan AFF U19 Championship 2022 Group Stage Indonesia versus Brunei Darussalam Senin 4 Juli 2022 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat live dari Stadion Patriot Candrabaga Bekasi, eksklusif di Indosiar dan video. Kita beralih ke berita Piala Dunia pemirsa. Ini adalah bola resmi World Cup Qatar 2022, namanya adalah Al Rihla. Dan kami SCM Group sebagai official broadcaster FIFA World Cup Qatar 2022. Pada ajang Piala Dunia nanti, teknologi pendeteksi offside semi-otomatis akan digunakan pada Piala Dunia 2022 Qatar. Teknologi tersebut menjanjikan keputusan yang lebih akurat dan jauh lebih cepat. Perhelatan Piala Dunia 2022 Qatar akan menghadirkan teknologi baru. Federasi Sepak Bola Dunia FIFA telah mengonfirmasi bahwa teknologi pendeteksi offside semi-otomatis ini akan diterapkan di pesta sepak bola terakbar 4 tahunan. Teknologi ini sejatinya telah didemonstrasikan sejak 2019 lalu dan telah resmi digunakan pada ajang Piala Arab di Qatar pada 2021. Kehadiran teknologi terbaru ini akan sangat membantu mempercepat pengambilan keputusan wasit saat terjadi offside, yang selama ini memakan waktu sekitar 70 detik lewat video assistant referee atau VAR. Namun kini dengan adanya pendeteksi offside semi-otomatis akan mempersingkat waktu wasit dalam mengambil keputusan hanya dalam waktu 25-30 detik saja. Dalam penerapannya dibutuhkan 12 kamera pelacak khusus yang dipasang di bawah atap stadion dan saling terhubung satu sama lain. Optiknya akan melacak 29 titik tubuh pemain termasuk posisi bola sebanyak 50 kali per detik. Tidak hanya itu, bola yang akan digunakan juga akan terpasang chip yang akan mengirim data ke ruang operasi video. Ya, di informasi lainnya pemirsa, YYP SCTV Indosiar kembali menyalurkan sumbangan pemirsa dengan bekerjasama dengan Yayasan Karya Alpha Omega. Kali ini bakti sosial berupa operasi hernia bagi keluarga tidak mampu di Cikarang Barat, Bekasi.
Sebanyak 36 pasien terdiri dari orang tua, dewasa, dan anak-anak nampak menunggu antrian untuk menjalani operasi hernia gratis di Rumah Sakit Geraha M 2100 Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi. Kegiatan ini merupakan bagian dari bakti sosial yang diselenggarakan YPPCP Indonesia bersama Yayasan Karwan Alfa Tanega. Tentunya operasi hernia gratis disambut gembira para pasien yang telah lama menunggu penyakitnya diobati akibat kendala biaya. Pemirsa SPP dan Indosiar telah membantu kami dan rumah sakit yang Geraha M 100. Semoga yang lainnya yang belum operasi bisa dibantu Pak ya. Dari ke depan tentu dengan adanya rumah sakit kami yang tadi saya sebutkan dengan foto crossfit ini tentu akan lebih bermanfaat bagi masyarakat, dan kita pun juga bisa berkolaborasi dengan Yayasan YPP dan Alfa Omega untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Sampai saat ini, sebagian pasien yang sudah dilakukan operasi tim medis menjalani perawatan di rumah sakit. Mereka berharap operasi serupa dapat berkelanjutan sehingga bisa membantu meringankan beban warga. Muhabar melaporkan dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Ya, informasi tadi sekaligus menutup kebersamaan kita di Fokus Pagi hari ini. Pemirsa, tetap kencangkan protokol kesehatan dan saksikan info terkini cegah corona hanya di video dan unduh aplikasinya sekarang. Ayo dukung operasi katarak, hernia, donor darah, dan hitan gratis bagi warga tidak mampu di sejumlah tempat di Indonesia. Sampaikan kepedulian Anda melalui rekening BCA di nomor 162-633-8888 atas nama Yayasan Punya Amal Peduli Kasih, karena kepedulian kita adalah harapan bagi mereka. Dan usai Fokus Pagi, pemirsa jangan lewatkan untuk menyaksikan program Mega Series Panggilan. Mewakili teman-teman yang bertugas, saya Wanda Dwi Utari pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.